bersinergi dan berkolaborasi dengan PKS dan tentunya dengan Nasdem. Alhamdulillah, kami keluarga besar Partai Demokrat turut berbahagia atas peringatan Milad PKS yang ke-21. PKS pernah menjadi bagian penting dari pemerintahan Presiden SBY selama 10 tahun, dari 2004 hingga 2014. Tentu ada banyak pertemuan visi kebangsaan di antara kita yang menjadi bekal bagi upaya menjaga persatuan dan kesatuan, memajukan demokrasi, pembangunan dan peradaban, serta bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Bekal ini yang semakin menguatkan kebersamaan kita, bersama-sama Partai Nasdem, Demokrat dan PKS beberapa saat yang lalu, kita telah mengusung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Insya Allah, Mas Anies dan kita semua bisa benar-benar menghadirkan harapan baru, harapan bagi rakyat untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri kita ini. Tema perubahan dan perbaikan menjadi sentral dan tentunya menjadi pesan kunci hari ini. Sebuah tema yang kami serap langsung dari rakyat setiap berkeliling Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Setiap melakukan dialog dengan rakyat dari berbagai kalangan, berbagai profesi, berbagai latar belakang, juga lintas generasi, karena tentu ada generasi tua tapi juga generasi yang muda. Di sana sini, di stasiun, di bandara, di pasar, di restoran, di kafe-kafe, di tempat-tempat fitness, kami mendengarkan masyarakat kita yang benar-benar mengharapkan agar perubahan itu segera terjadi. Karena rakyat hari ini menghadapi banyak sekali permasalahan. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Masalah ekonomi dan kesejahteraan. Harga-harga bahan pokok yang naik, mahal, sulit untuk dijangkau. Pupuk langka dan mahal. Sementara itu penghasilan tidak membaik, daya beli turun. Sedangkan kita tahu bahwa kesejahteraan ASN, TNI, Polri juga stagnan, tidak kemana-mana. Lapangan pekerjaan sulit, banyak yang sudah lulus kuliah tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil atau wong cilik. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak, lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional termasuk Pak Yusuf Kalla mengingatkan, siapapun presidennya ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan, ini merupakan tantangan terbesar nanti jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kita tahu, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen, saya ulangi, menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik, namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Sementara itu, kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang, sebentar lagi kita jatuh.